Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Dividend Yield 8%, Harga naik 31%, PER masih 7 kali dengan PBV 0,6 kali. Saham mutiara terpendam yang jarang dibahas. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Di video ini, Mimin mau bahas saham dengan dividen besar yang punya valuasi rendah. Saham ini punya dividen yield sekitar 8% dan konsisten dibagi sejak tahun 2017 sampai 2021 tanpa pernah absen satu kali pun. Meski persentase dividennya besar, perusahaan ini punya valuasi PER dan PBV yang masih rendah. Sedangkan untuk harga sahamnya, kinerja perusahaan ini terbilang baik dengan kenaikan harga sekitar 31% dalam 1 tahun terakhir. Pertanyaannya, apakah saham ini menarik untuk dibeli? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. CLPI punya aset 774 miliar di tahun 2021, sedangkan di tahun 2020 asetnya berjumlah 648 miliar. Artinya aset perusahaan ini naik 19,44% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 774 miliar, perusahaan punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak 236 miliar. Artinya 30,49% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 9,58%. Selain piutang usaha pihak ketiga, ada juga persediaan. Dari total aset 774 miliar, perusahaan ini punya persediaan sebanyak 195 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 58,54%. Kedua, liabilitas. CLPI punya liabilitas 267 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 158 miliar. Artinya, hutang perusahaan ini naik sebanyak 68,99% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 267 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 128 miliar. Artinya, 47,94% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 54,22%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga utang bank jangka pendek. Dari total liabilitas 267 miliar, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 124 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 153,06%. Ketiga, ekuitas. CLPI punya ekuitas 506 miliar sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 490 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik 16 miliar atau 3,27%. Nah, dari total ekuitas 506 miliar, perusahaan ini punya saldo laba belum ditentukan sebanyak 439 miliar. Artinya, 86,76% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 3,05%. Keempat, pendapatan. CLPI punya pendapatan sebanyak 838 miliar sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020 pendapatannya berjumlah 772 miliar. Berarti pendapatan perusahaan naik sebanyak 8,55% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. CLPI punya biaya pokok penjualan sebanyak 739 miliar. Sedangkan di tahun 2020 biayanya berjumlah 660 miliar. Berarti biaya pokok naik 11,97% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. CLPI mampu menghasilkan laba sebanyak 42,87 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 36,21 miliar, berarti laba perusahaan ini naik 18,39% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. CLPI punya ROE 8,47% dengan NPM 5,12%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 52,87%. Rasio keuangan perusahaan ini terkesan biasa saja dengan ROE dan NPM yang berada di bawah 10%. Meski begitu, dari aspek utang,
Saham CLPI punya DER yang baik dengan angka yang hanya 52% saja. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 7,64 kali dan PBV 0,65 kali. CLPI punya valuasi yang masih terbilang rendah baik dari PER maupun PBV-nya. Angka ini tentu jadi menarik apabila jika melihat dividen yield yang ditawarkan perusahaan ini memiliki persentase yang besar. Meski begitu, harus diingat bahwa tidak semua saham dengan valuasi rendah layak untuk dibeli ya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Kenaikan total aset berasal dari penambahan saldo persediaan. 2. Peningkatan liabilitas disebabkan oleh bertambahnya saldo utang usaha dan utang bank. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Beban operasional naik lebih besar dari pendapatan. Tapi karena ada penurunan beban operasi lain, menyebabkan laba perusahaan ini tumbuh sebanyak 18%. 5. Rasio keuangan perusahaan ini biasa saja dengan utang yang rendah. 6. Valuasi masih menarik, baik dari PER dan PBV-nya. Demikian analisa singkat saham CLPI berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh ya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Thank you.